Halo Besti Cuan Lover, channelnya orang-orang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi. Kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang loss vibrasi, maka Cak Nawi akan melanjutkan tentang eh, ketika kamu dinyinyirin, kamu sedang panen uang. Nah, ini seru sekali, saya suka ini. Maka sekarang gini ya, eh, kita dalam melakukan sebuah tindakan ya, entah itu positif, entah itu negatif, itu pasti ada selalu saja orang-orang yang komen ya. Jadi komen entah itu positif, entah itu negatif, entah itu gibain, entah itu malah dilebay-lebaykan gitu. Maka kita ini sebagai manusia ya, kita ini bisa memposisikan menjadi sebuah mesin penyedot vibrasi yang hilang. Jadi ketika manusia ini meloskan vibrasinya, jadi misalkan begini, ada seseorang, si A ini ya, si A ini gibahin saya, katain, ah Cak Nawi ini omong kosong, omongnya gede doang misalkan, ya tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Dia sebenarnya sedang menurunkan vibrasinya sendiri. Maka yang terjadi adalah vibrasi dia yang positif terlepas kembali ke alam semesta. Nah, kita yang sebagai manusia yang sadar akan vibrasi, manusia-manusia channelnya Cak Nawi gitu ya, yang sekarang sudah paham tentang vibrasi, kita bisa men-setting diri kita untuk menyedot vibrasinya dia, si A. Gimana Cak Nawi nyedot? Gampang. Kita men-setting diri kita sebagai mesin penyedot vibrasi orang-orang itu. Karena kok bisa gitu? Jadi gini, energi itu pada dasarnya adalah satu di alam semesta. Satu ini ya. Dia berkurang, ada yang saling menutupi, ada yang kurang, ada yang nutupi, ya seperti itu. Jadi keseimbangan alam semesta ini ya. Nah, ketika dia kurang ada yang keluar gitu. Yang keluar itulah kita serap. Makanya dalam agama bahasanya kan gini. Kalau kalian sedang diomongin orang, digibahin orang, maka pahalanya dia akan keserap ke kita, dosanya kita akan lari ke sana gitu. Nah, ini eh, sangat kalau kita pelajari secara sains ya seperti ini. Ada korelasinya kan ya. Jadi dari segi agama itu menjelaskan langsung di pahala ya. Kalau di sains inilah tekniknya seperti ini. Jadi manusia ini mampu menyerap energinya orang lain ketika mengatensikan kita. Jadi kita kalau kita sadar ya, kita ngerti sekarang kita ngerti ilmunya. Jadi kalau kita makanya hermit itu penting. Hermit itu semacam bertapa atau eh, menyendiri. Kalau di zaman Rasulullah, zaman Nabi itu dia hijrah ke Gua Hiro itu. Itu kan mengalami proses di mana umatnya itu lagi kacau balau, lagi kacau. Orang kacau ini kan berarti energi negatifnya sudah ngumpul di situ kan. Maka beliau hijrah ke Gua Hiro, hermit, menenangkan diri. Nah, seperti itu. Kita harus sering-sering hermit. Diam di tempat kita itu sebenarnya sedang memposisikan kita pada gelombang alfa theta. Tenang ya, tenang, kemudian kita merasakan kenyamanan, kedamaian dalam diri kita. Di saat itulah kalian sedang menjadi mesin generator besar yang mampu menyedot itu. Maka berbahagialah
kalian sedang dinyinyirin orang, dirasani sama orang banyak. Saya sudah mempraktekkan ini. Entah itu saya melakukan hal buruk atau melakukan hal baik, karena buruk dan baik itu tergantung penilaian orang. Maka orang itu selalu beranggapan yang macam-macam. Kalau baik tidak ada pengaruhnya ya. Tapi kalau dia melakukan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian, maka vibrasinya dia yang bagus, yang tinggi, itu pindah ke kita. Justru kita yang beruntung. Keberuntungan itulah kita bisa menciptakan uang. Ya, keberuntungan itu kan banyak. Saya lebih fokus pada uang sekarang ya, supaya bisa kita wujudkan secara realnya ya. Makanya ketika kita mengatensikan kepada sesuatu, misalkan orang itu menghibah dan kita mendengar, terus kita merasa takut, merasa aku diomongin orang, aku dinyinyirin orang, terus kita merasa down gitu. Nah, itu yang malah kita ikutan turun. Maka kita harus bisa mengikhlaskan, mendamaikan diri, enggak apa-apa. Membesarkan hati, melapangkan dada, enggak apa-apa. Itu kelihatannya mudah. Tapi saya sering mengalami ini, kejadian berkali-kali, dinyinyirin orang itu wes pol pokoknya sudah. Sampai pada titiknya saya menjauh dari semuanya dan saya hermit di tempat yang sangat indah sekali. Dan tetap saya bisa melakukan pekerjaan. Hanya melalui ponsel saja. Jadi begitu teman-teman. Anda harus selalu merasa beruntung ketika ada orang yang nyinyirin Anda. Saya adalah tipe-tipe orang yang pemalu, ya, introvert. Nggak bisa ngomong di muka umum, itu nggak bisa. Di depan umum gemetaran saya. Maka saya mencoba untuk ngevlog seperti ini. Ngomong. Saya makanya salah atau benar ucapan saya yang beleset-beleset ini, yang campur baur ini. Saya tekad, saya upload sudah. Nggak saya ulang-ulang sudah. Biar apa? Itulah hasilmu. Hasil karyamu memang seperti itu. Ya omonganmu yang belepotan itu ya seperti itu. Campur baur bahasa Indonesia, bahasa Jawa, logatnya logat kasar gitu. Enggak masalah. Terus akhirnya saya upload, kemudian orang menilai, wah ini orang belepotan ngomong ini kok di-upload di YouTube gitu kan. Nanti pasti akan menyinyir gitu. Silahkan Anda menyinyir lah, saya tak nyerap energi kalian gitu. Makanya terserah Anda mau di pihak yang mana gitu. Pihak yang nyinyir atau yang apresiatif. Jadi ada orang yang selalu mengapresiasi apapun itu, seperti kita dengan anak kita. Anak kita sudah mulai bisa berjalan, kita apresiasi, loh kamu pintar sekali, kamu hebat gitu. Anak kita sudah bisa makan sendiri, kita apresiasi, wah hebat sekali sudah bisa makan sendiri. Seperti itu. Padahal ya biasa saja makan pakai tangan, pakai sendok itu kan. Jadi kalau orang yang tipe-tipe apresiatif itu energinya bagus. Dia semakin tinggi. Saya punya teman yang seperti itu, selalu apresiatif pada sesuatu, walaupun hal itu kecil. Saya punya teman seperti itu, dan memang vibrasinya dia bagus. Keberuntungan itu selalu datang dengan dia, ke dia. Dia tidak banyak melakukan ekstra energi untuk melakukan kerja keras ya. Sewante, tapi rezekinya banyak. Beruntung teruslah intinya seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi saya upload video ini tidak ada editan, apa adanya sudah. Jadi nggak ada intro dan sebagainya. Nanti akan banyak orang yang menilai di sini. Menilai, komen, wah ini orang ini baruan dan sebagainya. Enggak apa-apa, terserah. Ya semakin Anda bernegatif, maka
posisi positifmu akan tak sedot, gitu loh ceritanya seperti itu. Semakin saya tinggi ya semakin beruntung, walaupun saya ngomong belepotan seperti ini, yang penting saya beruntung kan gitu. Jadi beruntung itu enak, dan beruntung itu kita ciptakan sendiri. Tapi juga ada yang saya bilang dari kemarin, beruntung itu DNA ya. Jadi ada orang tua kita yang memang sudah memang kayak gitu, DNA-nya beruntung-beruntung, dia menurun terus. Orang tua yang sial ya, anaknya juga ikut sial, itu memang seperti itu. Itu polanya memang seperti itu. Dan kita kalau di posisi yang sial itu, kita harus bisa memutus itu, rantai itu. Ini sudah terjadi pengalaman di keluarga kecil saya ya. Jadi ini penting sekali. Ya semoga saja keluarga saya mendengarkan ini semua. Yang bapaknya pemimpin, ya anaknya biasanya pemimpin. Itu sudah biasa. Yang bapaknya ini konglomerat, ya anaknya gitu. Ya memang seperti itu. Karena selalu teratensi kepada bapaknya kan gitu. Anak itu kita mengatensikan kepada siapa? Kepada bapaknya, ke orang tuanya. Yaitu gurunya. Dia tidak perlu diajari tapi sudah melihat. Nah, sudah melihat itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka kalau kita menjadi orang tua, jadilah orang tua sebaik-baiknya. Kalau sudah menjadi baik ya, anak itu nggak perlu diajarin. Melihat, tok itu sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya. Jadi saya banyak belajar dari orang tua saya. Saya hanya melihat saja, tidak perlu sebenarnya orang tua mengajari saya, tapi saya melihat. Dan ini contoh kecil ya. Ibu saya itu punya lemari buffet gitu. Di dalam pintunya itu ada tulisan kaya raya, muda kaya raya, tua tetap jaya, mati masuk surga. Itu di dalam pintu lemari. Itu zaman dahulu, zaman tahun 80-an. Dan saya sering membaca itu. Oh ibu kok nulis gini itu apa? Belum ada yang namanya LOA ya, Law of Attraction, belum ada yang namanya pikiran bawah sadar, itu belum ada. Cuma ditempel tulisan itu dan saya itu membaca terus. Muda kaya raya, tua tetap jaya, mati masuk surga ini. Ini menempel di kepala saya. Dan sampai sekarang ya saya hafal. Saya bukan melihat di status, tapi melihat di pintu buffet itu. Sering saya buka itu, muda kaya raya, tua tetap jaya, mati masuk surga. Dan yang terjadi apa guys? Orang tua saya itu seperti itu. Jadi orang tua saya di saat itu memang, ya waktu itu belum ada orang punya mobil ya, di keluarga kami sudah punya mobil. Bahkan saya disuruh, ayo milih yang mana, beli yang mana. Waktu saya masih kecil. Suruh milih mobil yang mana. Dulu belum ada kredit, suruh belinya cash. Sekarang kan banyak kredit. Orang belum pada naik pesawat, orang tua sudah naik pesawat 1 tahunnya 100 kali, lebih dari 100 kali penerbangan. Nah ini contoh kecil di keluarga saya ya, bukan saya riak atau pamer, enggak. Tapi ini bukti nyata, tulisan itu ternyata mampu menghipnotis kita. Kalau sudah menghipnotis ke kita, maka masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu akan mengatur kita. Siapa sih alam bawah sadar itu? Alam bawah sadar itu ya kita sendiri. Dia yang memainkan program. Saya contohkan seperti ini ya. Ada orang main game melalui komputer gitu ya. Main game. Katakanlah main game bola misalkan. Lah kita ini yang sekarang itu posisi yang dipermainkan itu, yang sedang main di situ. Lah si alam bawah sadar atau higher self itu yang sedang main komputer gitu. Jadi yang main bola di situ memerintahkan, ayo tendang bola ini gitu kan. Memerintahkan yang memprogram kita. Dari sini paham ya? Paham maksud saya ya? Nah, jadi
Ya, yang mana? Saya itu yang mana? Saya itu ya itu ya main game juga sama. Kamu itu ya sama, satu kesatuan. Lah untuk mengakses kita yang memainkan kita ini, kita itu butuh di zona gelombang alfa, theta. Kalau bisa ke theta. Di level yang lebih tinggi masuk ke gelombang gamma. Ada lagi yang super gamma atau nggak tahu di atasnya lagi masih banyak sebenarnya. Sampai di kalau nggak salah di level epsilon. Itu sudah kita itu benar-benar kita sejati bahwasanya. Kalau di ilmu kebatinan itu adalah aku sejati. Gitu. Itu sudah merasa kita dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya mengaku aku sudah dekat dengan Tuhan atau aku adalah Tuhan dan sebagainya. Bahasanya itu silahkan berpersepsi apapun ya. Karena kita ini di variabel yang banyak dan tidak boleh saling menyalahkan. Tapi saya punya pendapat sendiri soal ini gitu. Jadi di alam bawah sadar, di tipe kita yang di dimensi kelima ya, itu memang dia terhubung dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Kok bisa terhubung? Ya, dulu sebelum kita lahir itu kita itu sudah dekat sama Allah sebelum di Lauhul Mahfuz kan gitu ceritanya. Nah, sampai sekarang pun kita sudah terhubung. Cuma kita ini yang bandel, yang secara secara the matter ini yang kita bandel. Makanya kita itu sering dijewer, nek gini salah, nek gitu salah. Maka ketika kita sering dijewer, maka kita akan semakin pinter. Posisi saya sekarang ini sedang dijewer. Makanya saya terus menggali ilmu pengetahuan dan saya harus ketika saya sudah tahu, sudah mengerti, saya harus segera menyebarkan ke teman-teman supaya ayo kita lakukan, jangan sampai menunggu dijewer. Gak enak dijewer itu. Sudah kita enak-enak punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, dijewer, dipisahkan dengan semua apa yang dicintai. Itu enggak enak sekali. Nah, boleh curhat sekarang kan, gitu. Nah, baru tapi ini adalah rezeki terbesar buat saya sehingga saya alhamdulillah sudah mencapai titik kesadaran yang penuh. Tidak terlalu sedih juga tidak terlalu bahagia, gitu. Apapun keadaannya bagi saya adalah ini semua sudah menjadi jalan yang terbaik, apresiatif terhadap kita sendiri yang higher self. Panjang ceritanya ini soalnya. Tapi cukup di sini saja, nanti saya akan jelaskan lagi yang lebih banyak sehingga ya, Anda semakin tahu jati diri Anda. Yang begitu. Soal itu nanti akan saya bahas. Oke, cukup sekian, sudah terlalu panjang melebar ke mana-mana. Terima kasih sudah selalu atensi kepada Cak Nawi gitu. Subscribe itu bagi yang selalu atensi. Maka ketika Anda subscribe, maka video saya akan muncul terus. Bukan saya butuh subscribe, tapi teman-teman jika mensubscribe berarti Anda mengatensikan kebaikan-kebaikan secara masif, secara bersama-sama. Kebaikan satu, ya volumenya segitu ya. Ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, sampai paralel, maka akan semakin besar. Kebaikan yang kalian lakukan kecil akan menjadi gelombang yang besar, karena paralel secara menyeluruh. Makanya saya judulnya adalah variabel semesta. Oke, cukup tambah lebar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.